Halo Sobat Alur Film, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kali ini saya akan rangkum sebuah drama Korea romantis berjudul Wuri the Virgin episode ketiga. Sesuai judulnya, Wuri the Virgin menceritakan tentang seorang wanita bernama Wuri yang berkomitmen untuk menjaga keperawanannya hingga ia menikah. Ya udah, daripada tambah penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Wuri dan Kang Jae pergi ke rumah sakit untuk menemui Rafael dan membicarakan tentang bayi yang dikandung Wuri. Namun di rumah sakit mereka malah melihat No Manchul yang tewas dibunuh. Polisi langsung bergerak mencari alat-alat bukti termasuk CCTV. Namun ternyata data CCTV tersebut sudah terhapus. CCTV 하드디스크. 처리 원한 있는 병원 관계자부터 찾아야겠네. Sementara itu, Wuri pergi memeriksakan kandungannya diantar oleh Rafael. Wuri langsung mengatakan kepada Rafael bahwa dia akan mempertahankan bayinya. Tentu saja Rafael kaget banget, tapi Wuri tidak menjelaskan alasannya. Rafael malah bingung sendiri, tidak mengira Wuri akan mempertahankan bayinya. Wuri hanya akan menagih biaya medis dan pengeluaran lainnya, tapi tidak akan menerima uang yang ditawarkan ayahnya Rafael. Setelah itu, Wuri memeriksakan kandungannya. Rafael sangat senang mendengar ibu dan bayinya dalam keadaan sehat. Wuri berharap bayinya akan hidup bahagia bersama keluarga yang sempurna. Walaupun Rafael sendiri merasa ragu secara dia sudah mengajukan cerai kepada Mari istrinya, tapi di depan Wuri dia siap mewujudkannya. 제 생각이 맞죠. 이를 위한 완벽한 가정? Mari mendatangi ibunya dan menanyakan tentang kematian No Manchul, karena menduga ibunya lah pembunuhnya. Ibunya membantahnya, walaupun dia sempat memikirkan untuk membunuhnya, namun dia bukanlah pembunuhnya. Ibunya Mari sangat menyayangi putrinya itu dan bertekad akan membuat Mari sukses dengan cara apapun. Sepulang dari rumah sakit, Wuri langsung menjelaskan kepada nenek dan emaknya kalau Rafael dan istrinya sangat menginginkan bayinya. Emaknya Wuri mencoba mengingatkan kembali bahwa menyerahkan anak yang dikandungnya kepada mereka tidaklah semudah yang dibayangkan. Di tengah pembicaraan, Sung Il terus-menerus menelepon emaknya Wuri karena penasaran dengan masalah yang sedang menimpa Wuri, karena emaknya belum mau menceritakannya. 정리 좀 되면 얘기할게. 기다리라고. Hari itu, Wuri pergi ke kantor medis Diamond untuk menghadiri rapat bersama Yeri. Namun, dia malah memergoki Rafael yang sedang memegang tangan seorang wanita dan memeluknya. Yeri mengatakan kalau Rafael memiliki julukan sebagai pria pemburu aktis. Dan banyak rumor tentang itu. Karena penasaran, Wuri segera googling dan benar saja, Rafael memang sering mengadakan pesta bersama para aktris. Wuri kembali mengingat lagi ciuman pertamanya bersama Rafael yang memperkuat semua rumor yang beredar tersebut. 저 내일 여기서 다시. Kang Jae sedang melakukan penyelidikan kasus kematian No Manchul di rumah sakit dan bertanya kepada para karyawan di sana. Tapi Rafael sangat keberatan dengan tindakan Kang Jae tersebut, karena itu akan merusak citra rumah sakitnya. Setelah itu, Kang Jae bertemu Wuri dan menceritakan sikap Rafael yang buruk. Wuri yang sedang panas hatinya langsung terpancing dan meminta Kang Jae menyelidiki Rafael yang menurutnya adalah laki-laki playboy, karena Wuri tidak mau menyerahkan bayinya kepada orang seperti itu. Padahal sepengetahuannya, Mari istrinya sangat menginginkan bayinya. Wuri nggak tahu kalau Mari sebenarnya terlibat perselingkuhan dengan No Manchul. Kang Jae mengingatkan agar Wuri memikirkan lagi keputusannya. Tapi Wuri sudah bertekad mempertahankan bayinya dan dia akan menyelidiki kelakuan buruk Rafael itu sendiri. 남편한테 무슨 문제가 있는지 내가 확실하게 알아봐야겠어. 네, 그럼? Sementara itu, Sung Il kembali menemui emaknya Wuri di restoran karena sangat penasaran dengan masalah yang menimpa putrinya. Wuri yang baru pulang pun kaget dengan kedatangan Sung Il. Nenek Wuri mengajaknya makan bersama, tapi karena tidak nyaman, maknya Wuri menyuruh Sung Il segera pergi. 저녁 안 먹었지? 다 같이 밥 먹을까? 예? 저기... 아니야. 가. 절대 오지 마. 진짜... Sementara itu, Wuri kembali tenggelam dengan kekhawatirannya soal kelakuan Rafael yang buruk. Wuri menyampaikan kecemasannya itu kepada Kang Jae, karena jika Rafael adalah pria yang buruk,
maka dia tidak akan menyerahkan bayinya itu kepada Rafael. Kang Jae terus memikirkan perkataan Wuri tersebut, sehingga dia tidak bisa fokus dalam bekerja. Dan entah kenapa, dia pun ragu memperlihatkan bukti foto antara Mari dan No Manchul. Padahal, itu adalah bukti yang sangat penting untuk mengungkap kasusnya. 없다 매너 없어. 그러니까 여자친구도 없어. 아유 정말. 아니 노만철 주변 인물. Mari menyampaikan kekhawatirannya kepada ibunya soal penyelidikan polisi di kantornya. Secara dia takut ada orang yang pernah melihatnya bersama No Manchul, sehingga dia menghapus semua data CCTV di kantornya. Namun akhirnya, Mari harus berurusan dengan Kang Jae karena ketahuan saat membuang kartu memori CCTV-nya. Kang Jae kemudian terus terang kalau dia sudah tahu hubungannya dengan No Manchul melalui bukti foto-fotonya. Namun entah kenapa, Kang Jae malah mengembalikan kartu memori itu kepada Mari. Mari mulai menyadari kalau Kang Jae adalah pacarnya Wuri. Ternyata, Kang Jae tidak mau keterlibatan Mari dalam kasus No Manchul terungkap, karena Wuri tidak mau menyerahkan bayinya kepada orang yang bermasalah. Sehingga, Kang Jae malah terlibat skandal dengan Mari untuk menutupi kasusnya No Manchul. Bahkan, Mari juga meminta bantuan Kang Jae untuk mengambil kalung miliknya yang ada di rumah No Manchul sebelum ditemukan oleh penyidik yang lain. 내 목걸이. 나 좀 도와줘야겠네? Sementara itu, Rafael secara tiba-tiba mengirim furnitur dan peralatan elektronik baru ke kantornya Wuri, agar ruang kerjanya mungkin lebih nyaman. Wuri sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkannya, namun dia meminta agar membahasnya lebih dahulu. Wuri juga menanyakan hubungan Rafael dengan aktris Choi Mi-ae. Kata Rafael sih dia hanya kenalannya saja. Wuri masih ragu, apalagi setelah itu juga tiba-tiba ada wanita yang menyapa Rafael dengan mesra. 아는 여자 많으세요? Karena masih penasaran, Wuri terus mengikuti Rafael yang sedang bertemu dengan Choi Mi-ae di sebuah restoran. Namun dasarnya emang bukan penguntit, baru sebentar juga dia sudah langsung ketahuan. Terlanjur basah, sekalian aja Wuri menanyakan hubungan Rafael dan Choi Mi-ae di sana. Rafael malah bingung dengan pertanyaan Wuri tersebut. Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba datang seorang anak memberikan hadiah boneka untuk Rafael sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya dalam proses pengobatan kanker anak tersebut. Karena malu sudah salah paham, Wuri langsung pamit, tapi Rafael mengajaknya untuk pergi bersama. 덕분에 좋은 의사분들도 소개받고 여러 가지로. 같이 가요. 왜 민망해? Di perjalanan, mereka berhenti sejenak. Wuri terus terang kalau dia sudah mencari informasi tentang Rafael di internet. Rafael memaklumi sikap Wuri tersebut, bahkan tidak berusaha untuk menyembunyikan kelakuannya di masa lalu yang suka berpesta. Rafael kemudian memperlihatkan foto ibunya yang sudah meninggal sejak masih SMP karena penyakit kanker, di mana sejak itulah dia mulai bertingkah. Tapi sejak didiagnosa mengidap kanker, Rafael mulai menyadari semua kelakuan buruknya tersebut. Lalu Rafael meyakinkan Wuri bahwa dia bukan orang yang seperti diberitakan di media tersebut. 의심해서 죄송해. 두 분 사이에 정말로 아무 문제 없는 거 맞죠? Setelah mengambil kalung milik Mari di rumah No Manchul, Kang Jae bertemu dengan Mari kembali. Namun dia tidak langsung memberikan kalung itu kepada Mari. Tiba-tiba Rafael menelepon Mari yang memintanya untuk menemaninya saat Wuri memeriksakan kandungannya besok di rumah sakit. 내일 병원에 와요? 네. Besoknya, kedatangan Wuri disambut hangat oleh Mari dan Chairman Kim. Mereka sangat bahagia melihat Wuri memeriksakan kandungannya dan sangat kepo dengan perkembangan janinnya dan berebut masuk ruang pemeriksaan. Namun akhirnya hanya Rafael dan Wuri saja yang diperbolehkan masuk oleh dokter. 나는 친가 쪽의 할아버지입니다. 당연히 접니다. Saat pemeriksaan, Wuri meminta Rafael memanggil namanya saja daripada Nona Oh. Secara, dia hanyalah seorang asisten penulis saja. Namun Rafael malah menanyakan alasan Wuri menjadi seorang penulis. Wuri lalu bercerita sejak kecil Wuri bercita-cita menjadi seorang penulis drama. Tapi karena takut, akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang guru. Namun sejak peristiwa wisata prakelulusannya, ada seseorang yang telah memberikannya keberanian untuk meraih mimpinya. Dan itu telah menjadikan mimpinya menjadi seorang penulis drama bisa tercapai.
Setelah selesai, antara Rafael dan Kang Jae mulai terjadi persaingan, di mana Kang Jae merasa sebagai tunangannya, sedang Rafael merasa Wuri mengandung bayinya. 잘리구만. 계단. 약혼녀입니다. 최악입니다. Besoknya, Kang Jae melaporkan penyelidikan kasus No Mancul kepada atasannya, di mana menurut dugaannya kasus itu terkait dengan pimpinan Kim, padahal dia tidak memiliki bukti apapun. 아니 김 회장 몸이 확실한데 지정 사건으로. Sementara itu, setelah melihat USG bayinya, Rafael akan mencoba bersikap baik kepada Mari. Sedangkan Wuri setelah melihat USG bayinya yang seukuran jari itu, mulai berubah pikiran, bagaimana nanti kalau setelah melahirkan bayinya. Sepertinya akan sulit bagi Wuri menyerahkan bayinya kepada orang lain. Perasaannya saat ini benar-benar telah membuatnya sangat takut, karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya, kecuali menangis. Siang itu, Sung Hil kembali menemui emaknya Wuri, karena masih penasaran dengan keadaan Wuri anaknya. Namun, hal itu terganggu lagi oleh neneknya. Mereka pun segera sembunyi. Nenek Wuri kemudian asik menonton drama favoritnya. Hingga sampailah pada suatu adegan gulat, nenek Wuri lalu mencari emaknya Wuri dan malah menemukan mereka sedang beradegan juga. Sementara itu, Wuri diantar Kang Jae menemui Rafael dan istrinya. Tiba-tiba Kang Jae memberitahu nama asli Rafael adalah Kim Bok Rae. Namun Wuri malah menceritakan tentang pria yang pernah berciuman dengannya dulu adalah Rafael. Tapi Rafael sendiri tidak mengenalnya. Kang Jae pura-pura bersikap tenang walau aslinya sih panas banget. Wuri tidak tahu kalau sebenarnya Rafael juga mengenalnya dan mengingat kejadian waktu itu. Saat bertemu, Rafael langsung bertanya apakah Wuri pernah pergi ke pantai di timur laut dan menyatakan kalau mereka pasti pernah bertemu pada waktu itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 동해 바닷가 왔었죠. 편지 있던데? 나랑 여기 크겠어. 둘이 이야기 좀 할까요?